Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cerita pesantren kali ini menceritakan tentang Masjid Jami Keramat Luar Batang, atau populer dengan sebutan Masjid Luar Batang, merupakan sebuah tempat ibadah bersejarah yang terletak di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Masjid Luar Batang yang terletak di Jalan Luar Batang, Gang 5 nomor 1, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara ini banyak didatangi ribuan peziarah setiap harinya, karena di dalam kompleks masjid itu terdapat ruang makam keramat Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidrus dan asistennya, seorang keturunan Tionghoa bernama Habib Abdul Qadir. Umumnya peziarah selain mencari berkah, di antaranya ingin mencari keselamatan, menyembuhkan penyakit, atau agar dinaikkan pangkatnya. Sejarah berdirinya Masjid Komplek Keramat itu berawal dari kedatangan seorang pemuda tampan berasal dari belahan Jazirah Arab, tepatnya di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, datang ke Batavia pada tahun 1736 Masehi atau awal abad ke-18. Pemuda yang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu itu hijrah ke Batavia melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Pada saat itu pelabuhan Sunda Kelapa termasuk bandar yang paling ramai di Pulau Jawa, di kawasan berawa-rawa, dan terdapat banyak pohon bakau. Terletak di bagian barat Sunda Kelapa yang berbentuk teluk itulah dibangun surau atau musola oleh Al-Habib Husein sebagai tempat beribadah dan bersolawat. Di tempat itulah beliau menyiarkan agama Islam dan banyak penduduk yang datang untuk memohon doa. Pada suatu malam, Al-Habib dikejutkan oleh seorang pendatang dengan pakaian basah kuyup mohon pertolongan dari kejaran tentara VOC. Dia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa yang akan dikenakan hukuman mati. Menjelang tengah hari, datanglah pasukan berkuda VOC. Mereka berusaha mengejar tawanan tersebut dan merampasnya dari tangan Al-Habib Husein. Dengan tegar, Habib membela tawanan itu. Akhirnya warga Tionghoa itu terbebas dan masuk ajaran agama Islam. Bahkan dia menjadi asisten Habib Husein dalam menegakkan agama Islam. Suatu ketika pemerintah VOC sempat menahan Habib Husein dan pengikutnya di Glodok Kota. Alasannya, pemerintah Belanda khawatir kegiatan syiar agama Habib dapat mengganggu ketertiban. Belakangan akhirnya dibebaskan. Bahkan pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan itu. Tapi ada suatu keajaiban saat Habib Husein yang ditahan di ruang khusus dengan ukuran kecil dan sempit terpisah dengan pengikutnya yang berada di ruang besar. Namun setiap subuh penjaga tahanan melihat Habib
berada di ruang besar menjadi imam sholat di tahanan tersebut. Semasa hidup, Habib Hussein belum pernah menikah sampai akhir hayatnya pada hari Kamis 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1756 Masehi dalam usia kurang lebih 30-40 tahun. Ketika itu pemerintah Belanda melarang jenazah Habib Hussein dikuburkan di tempat tinggalnya dan mengharuskan orang asing dikuburkan di Tanah Abang. Tetapi sudah 3 kali bolak-balik mengusung Kurung Batang ke kuburan Tanah Abang. Tetapi Kurung Batang yang semula ada jenazah Habib Hussein sampai di kuburan Kurung Batangnya kosong. Ternyata jenazah Habib kembali ke tempat tinggalnya semula. Tetapi sudah 3 kali bolak-balik mengusung Kurung Batang atau keranda ke kuburan Tanah Abang. Tetapi Kurung Batang atau keranda yang semula ada jenazah Habib Hussein sampai di kuburan Kurung Batangnya kosong. Ternyata jenazah Habib kembali ke tempat tinggalnya semula, sehingga pengusung Kurung Batang memutuskan untuk menguburkan Habib Hussein di tempat tinggalnya yang menjadi ciri khusus Kampung Baru Luar Batang atau sekarang dikenal dengan nama Kampung Luar Batang. Demikian channel Cerita Pesantren menceritakan kembali kisah makam Habib Hussein Al-Aidrus yang keluar dari kerandanya atau batangnya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.